salah satu lagi media sosial yang banyak digunakan ya, khususnya adalah kaum remaja ya. Bapak Ibu bisa, artinya sudah jelas ya Bapak Ibu, niche marketnya itu kemana. Kalau misalnya kita berbicara mengenai obat kuat ya pasti anak-anak yang sudah remaja ya. Terus kemudian untuk obat pelangsing ya pasti orang-orang yang sudah umuran 17 ke atas atau 18 ke atas. Dan rata-rata di umur segitu anak-anak itu pasti atau orang-orang itu sudah ngerti yang namanya sebuah Instagram. Oke, coba kita klik Instagramnya. Oke, ya, Bapak Ibu. Di sini ini adalah tampilan Instagramnya, ya. Jadi Instagram ini merupakan salah satu media sosial juga yang sebenarnya di sini juga adalah kumpulan ataupun sebuah berita ya, hampir sama dengan Facebook ya. Intinya adalah berita-berita itu kita scroll ke bawah ya pasti nanti akan ada postingan-postingan dari orang, entah itu postingan mengenai bisnis, entah postingan mengenai keseharian kita gitu ya. Namun Instagram ini jika kita gunakan sebagai media untuk berjualan ataupun dalam meningkatkan omset, ini sangat tepat menurut saya ya. Oke, saya jelaskan aplikasi Instagramnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, untuk Instagram ya Bapak Ibu, sebuah kata kunci ya, name dan username itu sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali karena apa ya, kalau suaminya kita nih ya, di sini namanya adalah Lukas Setiawan ya, terus kemudian di sini namanya apa ya, Lukas Setiawan Gosi gitu ya, contoh di sini Lukas Setiawan untuk username-nya, terus kemudian name-nya itu di sini adalah Lukas Setiawan Gosi. Nah di situ terus kemudian akun itu kita gunakan sebagai akun untuk jualan ya Ibu, akun untuk jualan mengenai sebuah produk ya. Jadi orang akan susah gitu ketika nemuin gitu. Kalau soalnya di sini saya jualan properti ya, nggak mungkin orang akan mencari Lukas Setiawan ya. Lukas Setiawan itu siapa gitu ya. Namanya itu harus sesuai dengan bisnis kita ya. Sini nama saya itu merupakan rumah_subsidi Pratama Daru. Terus kemudian untuk username-nya itu perumahan Pratama Daru. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Contoh di sini ya, saya kenapa bisa katakan username dan name itu sangat penting ya. Oke, kita cari di sini di Instagram itu ada kata-kata rumah subsidi ya. Oke, di sini yang paling pertama ketika kita cari, ketika kita search rumah subsidi ya Bapak Ibu, lihat perhatikan ya, ada kata-kata subsidi ya. Artinya Instagram itu merupakan sebuah robot. Ketika kita mengetik di sini kata-kata rumah dan juga kata-kata subsidi, maka robot itu kita perintahkan ya, robot coba carikan saya kata-kata yang berhubungan dengan rumah, kata-kata yang berhubungan dengan subsidi. Nah, maka nanti Instagram ya itu akan menampilkan hasil akun-akun yang berhubungan dengan rumah subsidi. Ya nih, info rumahsubsidi.id, rumah subsidi, rumah idaman _mama, di sini rumah subsidi ya. Terus kemudian rumah.subsidi ID, rumah murah bersubsidi. Dia akan menampilkan akun-akun yang berhubungan dengan rumah subsidi. Coba kita di sini adalah kita search ini ya, Ibu. Coba. Nih, ya, oke, Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini username-nya, name-nya itu Sally Herba, ya. Terus kemudian untuk username-nya itu obat kuat pria tahan lama BP POM. Nah, di sini ini adalah username, ya. Obat kuat ini yang dibawa ini username dan ini adalah name. Meskipun namanya di sini adalah Sally Herba,
herba, namun username-nya itu ada kata-kata obat kuat ini, dia akan tampil, dia akan tetap tampil, Bapak Ibu ya. Karena ada kata-kata obat, ada kata-kata kuat, ya. Seperti itu. Nih, ketika kita scroll ke bawah pasti ada kata-kata obat kuat, ya. Coba contoh obat pelangsing, gitu ya. Nih ya, obat underscore kursus underscore ampuh. Terus kemudian di sini adalah pelangsing. Jelas ya, ada kata-kata obat, ya, ada kata-kata pelangsing. Oke. Terus kemudian di bawahnya ada Magic Slim .beauty ya, obat pelangsing herbal. Ya, jelas Bapak Ibu. Ada kata-kata obat, ada kata-kata pelangsing. Nah, oleh karena itu, kalau soalnya kita mau membuat akun Instagram itu kita jadikan sebuah akun untuk bisnis, sebuah akun untuk jualan, ya. Jangan pernah memakai nama kita pribadi, gitu ya. Namun, pakai nama bisnis kita. Apa sih yang paling banyak orang cari, gitu ya? Orang cari yang artinya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari mengenai obat pelangsing, ya orang di Instagram akan ngetik obat pelangsing, ya. Nggak mungkin mereka ngetik ketika ini, ya, ketika cari obat pelangsing, mereka cari nih Yuli underscore pilping pelangsing, ya. Dia nggak akan kenal Yuli underscore pilping pelangsing ini, ya. Oke, jadi kalau soalnya mau bikin akun mengenai bisnis, mengenai jualan, name dan username itu harus mengandung kata kunci. Kata kuncinya mau apa? Ya, kata kunci yang dikejar. Kalau soalnya di sini obat pelangsing, ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu username-nya bisa obat pelangsing herbal, ya. Terus kemudian nanti untuk name-nya bisa jual obat pelangsing, ya. Artinya di name dan username itu mengandung kata kunci. Itu yang paling penting dalam aspek ketika kita membuat sebuah akun Instagram ya. Karena ketika kita membuat kata name dan username-nya itu kita buat kata mengandung kata kunci gitu ya, nanti orang akan mudah gitu mencarinya ya. Kalau soalnya name-nya adalah nama kita, terus kemudian nanti username-nya nama kita, terus kemudian akunnya kita bikin untuk bisnis, maka orang akan susah cari gitu ya. Mereka akan orang Indonesia itu lebih terpikir cari itu bukan cari nama gitu, tapi cari kebutuhannya. Kalau saya kebutuhannya obat pelangsing ya pasti di Google, mau di Facebook, mau di Instagram mereka cari obat pelangsing. Ya, nggak mungkin mereka cari Lukas Setiawan gitu, terus kebutuhannya adalah obat pelangsing. Ya, oke, Bapak Ibu sampai di sini paham untuk SEO. Ya, oke. Terus kemudian yang kedua, yang perlu dioptimasiin apa, Bapak Ibu? Yang perlu dioptimasiin adalah foto profil. Ya, foto profil itu harus jelas. Ya, kalau soalnya kita jualan obat pelangsing terus kemudian foto profilnya mengenai bisnis makanan rendang gitu ya, ya maka tidak akan nyambung, Bapak Ibu ya. Atau mungkin di sini kalau soalnya kita bikin nih ya, kita bikin username jual obat kuat ya, mungkin di sini fotonya itu bisa maafnya ngomong ya wanita-wanita ya, wanita-wanita yang seperti itulah, artinya kita menarik perhatian pria-pria hidup belang dengan cara gitu ya. Oke, ya Bapak Ibu, foto profil harus jelas. Kalau di sini saya akun perumahan, berarti foto profil saya harus mengenai perumahan. Ya, nggak mungkin akun perumahan nanti foto profilnya mengenai jual mobil atau jual motor. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang ketiga apa? Biografi. Bapak Ibu ya, biografi di dalam sebuah Instagram itu sangat penting. Ketika kita cari ya, nih Bapak Ibu ya, ketika kita cari sebuah akun Instagram ataupun kita buka sebuah Instagram, tulisan yang ataupun kalimat yang akan terbaca itu hanya 2 baris ini ya, 2 baris ini. Nah, nanti selebihnya itu pasti akan kita disuruh untuk baca selengkapnya. Nah, oleh karena itu 2 baris ini harus bisa menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ini akun apa? Sudah jelas ya di sini. Ini akun apa? Jawabannya jual perumahan minimalis siap huni.
Ya, terus kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa saya harus follow? Ya, karena apa? Karena rumah murah, minimalis, mewah bisa Anda dapatkan di sini. Itu ya. Bisa menjawab dua pertanyaan. Ini akun apa dan juga kenapa saya harus follow. Ya. Nah, terus kemudian yang keempat itu adalah link tambahan agar orang mudah untuk menghubungi kita. Di sini saya menggunakan desti.pax ya, slice rumah subsidi Pratama Daru. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa bikin. Di sini coba kita klik seperti apa nih ya, terus kemudian di sini hubungi admin perumahan. Ketika orang klik ini, maka nanti dia akan larinya langsung ke WhatsApp ya. Terus kemudian di sini itu ada keterangannya lagi ya, hubungi WhatsApp, hubungi Facebook ya, kunjungi website, kunjungi YouTube. Coba kita klik kunjungi YouTube. Tuh, ya, maka dia nanti akan larinya ke YouTube. Tuh ya, YouTube perusahaan kami yaitu PT Surya Pratama Properti Indo. Nah, gimana cara bikinnya? Bikin seperti ini ya, bikin link-link tambahan seperti ini ataupun memasukkan video YouTube kita ke dalam sini, itu nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kelima apa? Agar kita bisa mengoptimalkan sebuah Instagram sebagai akun bisnis. Yang terakhir adalah postingan kita ya. Kalau seumpamanya kita ya, kita ini rajin ya bikin postingan ya, kemudian konsisten dalam membuat sebuah postingan ya, maka nanti lama-lama orang akan mengenal, oh ternyata akun itu loh jual obat pelangsing. Jadi kalau misalnya kamu mau beli obat pelangsing, mending di akun yang sana gitu, karena saya sudah pernah melihat iklannya, saya pernah melihat kontennya. Itu coba deh kamu cek. Nah, seperti itu ya. Kalau semuanya kita hanya posting 1-2 kali atau 3 kali ya, maka orang juga akan belum ingat sama kita gitu ya. Tapi kalau semuanya kita tiap hari upload di Facebook, upload di Instagram ya, maka nanti orang itu akan ingat sendiri ya. Karena menurut saya ya, ketika kita berhasil di dalam dunia digital teknologi ini ada 4 tahapan yang harus kita lalui ya. Tahapan yang pertama itu adalah brand awareness ya. Bagaimana orang tahu dengan kita. Terus kemudian ketika mereka sudah tahu, mereka akan penasaran. Ya, mereka akan penasaran. Terus kemudian yang ketiga, setelah mereka penasaran, mereka akan cari informasi ya, cari informasi ke sosial media ya. Terus kemudian yang keempat baru mereka akan beli ya. Setelah beli baru mereka mungkin nanti bisa repeat order ya, seperti itu. Nah, maka dalam memanfaatkan sebuah Instagram, postingan itu menjadi salah satu aspek penting dalam kita menggunakan ataupun memanfaatkan sebuah Instagram. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk Instagram itu kalau misalnya kita mau berbisnis itu wajib menggunakan akun bisnis ya. Saya tidak tahu di sini ketika kita menggunakan laptop ya, apakah bisa dengan akun yang pribadi terus kemudian kita ubah ke akun bisnis? Sepertinya tidak bisa ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa catat cara merubah untuk akun Instagram yang tadinya pribadi menjadi akun bisnis ya atau akun creator. Itu caranya adalah Bapak Ibu masuk ke titik 3, garis 3 di pojok kanan. Terus kemudian Bapak Ibu masuk ke setelan, ya, masuk ke setelan. Terus kemudian Bapak Ibu pilih yang akun, ya. Nah, pilih yang akun, nanti Bapak Ibu masuk ke beralih ke akun bisnis, ya, atau beralih ke akun creator. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan ditampilkan dengan pilihan ini jenis usaha apa, ya, ini jenis akun apa, nanti di situ akan kelihatan dan nanti Bapak Ibu bisa spesifikasikan ini untuk akun bisnis mengenai ini ya. Biasanya di situ adalah olahraga, terus kemudian kesehatan ya, seperti itu. Dan jadi nanti kalau soalnya mengenai obat-obat herbal berarti akunnya bisa mengenai kesehatan ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih satu tips lagi.
gimana sih cara nambahin followers ya Instagram kita agar Instagram kita bisa lebih banyak ya dikenal orang ya Bapak Ibu. Nah caranya adalah Bapak Ibu buka saja Google-nya, terus kemudian masuk ke yang namanya web store. Nah, ya web store. Oke, terus kemudian Bapak Ibu di sini cari yang namanya automation, ya, automation. Betul. Oh, Instagram ya, Bapak Ibu, Instagram automation tools. Nih. Nah ini Bapak Ibu klik yang paling atas, terus kemudian di situ tambahkan ke Chrome, add attraction, ya. Dan kita tambahkan ke extensionnya. Oke, belum aktif, masih menginstal. Oke, sudah aktif ya, Bapak Ibu. Lalu kita aktifkan di sini. Terus kemudian kita buka Instagramnya. Coba kita refresh. Oke, sebentar. Oh, ternyata jaringannya sangat bagus sekali nih Bapak Ibu. Akhirnya muter-muter terus. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Dan nanti di akun Instagram Bapak Ibu akan ada muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Namun tools ini hanya bisa digunakan melalui PC ataupun laptop ya. Nah Bapak Ibu tinggal klik ini gambar robotnya ini. Nah maka di sini ketika kita mau mencari sebuah followers, maka di sini kita jalankan yang execute ya. Nah namun sebelum kita menjalankan yang execute, kita klik yang pengaturan ini dulu. Nah di sini ada dua pilihan ya. Oke saya akan jelaskan nih. Nah, ini artinya komen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, contoh di sini adalah wow, bagus banget Kak. Bagus banget Kak. Oke, nah seperti ini. Nah jadi nanti Bapak Ibu akan komen ke akun-akun orang seperti ini, wow bagus banget Kak, gitu ya. Terus kemudian di sini ada user from this hashtag. Nah kalau semuanya kita pilih yang ini user from this hashtag, itu artinya kita memfollow orang berdasarkan hashtag ya. Namun kalau soalnya di sini followers of this account ya, di sini artinya kita memfollow orang-orang berdasarkan dari akun ya. Contoh di sini saya akan follow dari akun Surya Pratama Pro ya. Coba apakah seperti ini ininya untuk username-nya, coba kita cari ya. Saya mau follow dari orang ya. Ini. Oke, coba. Nah, ini ya Bapak Ibu, ininya kita salin ya. Oke, kita copy. Ini sebenarnya bukan yang di apa? Bukan yang perusahaan gitu ya, Bapak Ibu. Coba terus kemudian kita masuk ke robot sini lagi. Terus kemudian baru kita di sini paste ya. Oke, contoh ya Bapak Ibu, kayak rumah mewah subsidi. Nah nanti di situ akan ada keterangan only if the pic has nih 20 or more likes. Nah ini tidak perlu dirubah ya Bapak Ibu. Yang perlu dirubah adalah yang paling bawah ini. Nah ini kan 25 ya. Bapak Ibu bisa rubah 120 detik ya, artinya yang masih wajar gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin semakin kecil, maka nanti akun Bapak Ibu bisa didetek oleh Instagram bahwa ini akun robot. Seperti itu ya. Kalau saya ininya besar, ininya dibikin 250 detik gitu ya. Nah, artinya Instagram juga tidak akan mengira bahwa akun kita adalah akun robot. Nah, kalau saya sudah seperti ini kita save, baru kita jalankan execute. Oke, sebelumnya maaf,
Ini ya Bapak Ibu, di bawah itu ada keterangan yang namanya like, comment, and follow ya. Jadi di bawah itu kita checklist untuk like, comment, and follow-nya, baru setelah itu kita save ya. Terus kemudian baru kita jalankan execute, maka nanti di sini akan ada keterangan account rumah subsidi followers. Nah ini nanti dia akan ada nih di sini data-data orang yang kita follow ya. Nah data-data orang yang kita follow ini kemungkinan besar ya pasti mereka akan fallback ya, meskipun nanti tidak akan imbang. Kalau misalnya kita follow 10 ya paling yang fallback 2, 3 ya. Namun yang penting bagaimana caranya orang di luar sana bisa mengetahui mengenai produk kita ya, seperti itu. Nah ini saya diem aja Bapak Ibu ya, diem aja, tangannya nggak otak-atik, artinya ini sudah berjalan sendiri, mereka sudah komen sendiri, mereka sudah follow sendiri, sudah like sendiri, jadi kita tinggal duduk manis, kita bisa ngerjain yang lain ya, seperti itu. Oke, mengenai Instagram ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas Bapak Ibu? Tanya dulu ya Pak. Yang perlu diperhatikan untuk Instagram, yang pertama apa Bapak Ibu? Name dan username ya. Terus kemudian yang kedua apa? Foto profilnya ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Biografinya. Yang keempat link ya, link untuk tambahan kita. Terus kemudian yang kelima adalah konsisten membuat sebuah postingan. Seperti itu Bapak Ibu ya, materi saya cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada kesulitan lagi mengenai Facebook dan juga Instagram, boleh japri di WA saya. Tadi dicatat, sudah dicatat nomornya ya, 0858 3816 1514. Ya pasti nanti saya akan balas 1 kali 24 jam ya. Mantap, siap. Jadi nanti tetap akan saya usahakan balas gitu ya, karena di sini kita semua sama-sama artinya juga seorang marketing, jadi ya saya tahu lah di mana posisinya ketika chat gitu terus nggak dibalas gitu kan Pak ya. Oke. Betul. Kalau saya sudah tidak ada pertanyaan, baik Pak Aminuddin dan Bapak Ibu semuanya, saya Lukas Setiawan mengucapkan banyak terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit materi dari saya, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun tindakan ya yang saya salah ya, saya mohon ampun kepada Tuhan dan saya mohon ampun kepada Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf juga ketika tadi saya ngasih materi terus kemudian saya nampilkan foto-foto yang tidak seharusnya tampil ya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa untuk Bapak atau Mas Lukas Setiawan.